So, hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny, dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal Tryout Paham IPA ke-13 tahun 2024. Oh ya, buat teman-teman yang mau mendapatkan PDF ini secara gratis, boleh nanti komen aja di kolom komentar bilang Kak mau PDF-nya. Soalnya kadang aku sering lupa buat naruh. Oh ya, aku juga mau ucapin selamat tahun baru 2026 buat kita semua. Nah, khususnya yang tahun depan mau UTBK, mau mendaftar kuliah, Astungkares, semoga semua bisa diberikan jalan lah agar bisa ke PTN dan jurusan masing-masing. So, without any further ado, let's just get into kita ke soal nomor 6 ya guys. Nah, di soal nomor 6 ini, aku pindahin muka aku dulu. Oke, sini ya. Manakah di bawah ini yang memiliki makna imbuhan ber yang sama dengan kata berlaga pada kalimat di atas? Oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah imbuhan ber pada kata berlaga. Nah, sekarang kita lihat ya. Sebenarnya ikan yang bernama cupang ini sama sekali tidak bergemar berlaga dan nama lainnya pun lain, yaitu bla 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 bla, gitu kan. Oops, sorry guys, itu alarmku. Nah, sekarang di sini kita lihat ya. Kan di sini ada imbuhan ber pada berlaga. Sini ya, bagian sini. Berlaga di sini kira-kira artinya apa? Artinya dia melakukan laga. Nah, lakukan laga atau bertanding. Nah, sekarang kita tinggal lihat ya, di antara opsi ini, mana yang artinya itu melakukan sesuatu berdasarkan verbanya. Nah, kita lihat, kalau misalnya kita pilih bagian sini, aku ganti pensil dulu ya. Kayaknya bakal lebih bagus warna ini. Aku senang sekali melihat gadis berambut ikal itu. Nah, berambut ini artinya apa, teman-teman? Memiliki rambut, ya. Ini artinya dia memiliki, oke? Dia artinya bukan berlaga, makanya di sini dia salah, ya. Kalau misalnya, nih, berbisnis, kita lihat, anak muda zaman sekarang harus pintar berbisnis, berarti harus pintar melakukan bisnis. Nah, wait, harus pintar melakukan bisnis. Nah, berarti ini adalah jawaban yang tepat. Berbisnis itu artinya melakukan bisnis. Kalau kita lihat opsi selanjutnya, kenapa dia salah? Bersepatu. Nah, bersepatu ini artinya dia mengenakan. Mengenakan apa? Mengenakan sepatu. Pohon mangga di depan rumahku berbuah. Nah, ini artinya menghasilkan. Dan yang terakhir, mereka akhirnya bersalaman. Bersalaman ini artinya saling salaman, ya. Ada dua orang. Berarti jawabannya adalah yang B, ya. Manakah kalimat yang memiliki imbuhan ber sama dengan berlaga, yang artinya melakukan laga, adanya kalimat ini. Anak muda zaman sekarang harus pintar berbisnis, yang artinya melakukan bisnis. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 7. Aku kasih warna yang berbeda. Nah, ini juga biar colorful ya, guys. Wah, ini emang nggak bisa nih. Agak, sorry guys. Nah, ini nih, baru. Nah, kita lihat ya. Berdasarkan teks di atas, penulisan kata yang tidak baku. Nah, sekarang sebenarnya kita nggak perlu lihat kalimatnya. Kita langsung aja lihat opsinya. Game. Ini kan awalnya dari apa bahasa Inggris? Game ya. Berarti di sini udah benar. Pangsa udah benar, lantaran udah benar. Adapun, nah, adapun di sini dia harus dipisah penulisannya. Karena dia di sini berperan sebagai konjungsi. Konjungsi apa? Yaitu penambahan, ya, penambahan informasi yang sudah diberikan. Oke, dia namanya penambahan. Berarti yang salah itu adalah miliar, karena miliar sini harus ditulis miliar. Oke, semoga dapat dipahami. Jawabannya yang E.
Kita lanjut ke nah, ini ya nomor 10. Nomor 10, konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada teks di atas. Bagian rumpangnya di mana? Oke, bagian sini ya. Jadi kita harus baca kalimat sebelumnya. Ya. Direktur utama PT bla 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 mengatakan bahwa peningkatan minat berinvestasi terdapat peningkatan minat. Oke, terdapat peningkatan minat berinvestasi di pasar modal. Bla 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 bla, hal tersebut belum diimbangi dengan pemahaman konsep investasi. Nah, berarti kan ini adalah hal yang bertentangan ya. Yang pertama, dia itu dibilang ada peningkatan minat nih, tapi ya, itu belum diimbangi dengan konsep investasi. Nah, berarti ini haruslah konjungsi pertentangan yang dia itu berperan di antar kalimat. Jadi kita harus cari konjungsi yang antar kalimat. Sekarang kita lihat. Kalau tetapi, ya, sebenarnya tetapi ini ya dia pertentangan kan, tapi letaknya dia apa? Dia intra. Yang antar itu adalah akan tetapi. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 11. Di sini ditanyakan terkait kesalahan ejaan ya teman-teman. Kesalahan ejaan berarti penulisan katanya yang salah atau ya intinya itulah ya penulisan katanya yang salah. Kita lihat aja langsung di sini. Alternatif udah benar, kolektif udah benar. Nah, reksadana ini. Reksadana ini teman-teman seharusnya dipisah. Jadi apa? Reksa spasi dana. Oke. Jadi ini dia seharusnya reksa spasi dana. Makanya jawabannya itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 15 karena itu adalah soal yang aku salah. Nah, di sini tumben banget ada soal PBM yang nanyain tentang ini. Kasih warna ini dulu. Kalimat yang tidak berpola SPOK ya. Jadi dia harus berpola subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya ini mengonfirmasi itu artinya dia predikat ya. Berarti subjeknya kan udah pasti tim operasi misi penerbangan. Nah, mengonfirmasi bahwa bla 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 bla. Nah, bahwa di sini merupakan objek yang dia itu terdapat perluasan. Dan yang terakhir pada Minggu 10 Oktober. Nah, ini keterangan ya. Berarti kalimat 1 itu dia tidak memenuhi. Sekarang kita cek kalimat 2. Cuaca adalah satu-satunya faktor yang menentukan kapan jendela peluncuran dibuka. Nah, di sini dari ini aja kita bisa lihat ya. Cuaca itu S adalah predikat kopula. Nah, satu-satunya sampai dibuka ini adalah pelengkap. Oke. Makanya 2 ini akan termasuk. Kita lihat 2. 2 itu, 1 kan udah pasti salah ya, berarti A salah. Nah, sekarang kita cek kalimat 4 aja nih, guys. Ya, kalimat 4. Bahkan cuaca tergolong berbahaya, bla 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 bla, bla hampir bla 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 bla. Nah, sekarang kita cek pola kalimatnya. Bahaya, predikat, berlaku predikat, cuaca tergolong, salah guys. Nah, sebenarnya ini ya, tergolong itu predikat ya, cuaca itu subjek, berbahaya, tergolong berbahaya, berlaku pada, nah di sini dia sudah nggak berpola SPOK guys. Nah coba lihat ya, tergolong berbahaya. Nah berbahaya ini dia sebagai pelengkap. Nah di sini baru dia ada keterangannya. Nah di mana unsur objeknya? Kan nggak ada ya. Makanya jawabannya adalah kalimat 2 dan 4. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di sini kita harus bagaimana caranya membuat kalimat itu menjadi logis. Dan sini kita benar-benar perlu perhatikan ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Yang kalimat pertama itu 1 sama 2 ya. Mayoritas 1 sama 2. Kita lihat. Kalau misalnya kita pilih kalimat 1, ya, seringkali penghambat pengungkapan pelaku karena pelakunya masih hidup dan memegang peranan penting dalam pemerintahan. Nah, di sini dia informasinya sudah mendetail. Makanya jawaban yang tepat itu adalah dia harus kalimat 2. Coba kita lihat.
Ratusan bahkan ribuan orang menjadi korban operasi pemberantasan kejahatan atau dikenal sebagai penembak misterius. Nah, ini dia informasinya masih apa? Masih umum, ya. Kalimat pertama itu informasinya harus umum, ya. Kita lihat, paling terakhir dia ngomongin apa? Menjadi korban operasi Petrus atau penembakan misterius. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kita fokusnya di kalimat dua, dua aja kan berarti ini. Sekarang kita cek dia 1, 4 atau 3. Kita lihat dari kalimat 1, kan terakhir dia ngomongin tentang pemberantasan kejahatan ya, dikenal sebagai Petrus. Seringkali penghambat pengungkapan pelaku. Nah, kan belum ngomongin tentang pengungkapan pelaku ya. Berarti 1 dia salah. Kalau misalnya 3, disisain secara psikologis korban yang masih hidup. Nah, di sini dia udah ngomongin di sisi lain kan. Seharusnya dia masih menjelaskan terkait masih punya koneksi nih antara penembakan misterius gitu dengan kalimat setelahnya. Tapi kan di sini dia sudah di sisi lain gitu. Berarti setelahnya itu di sini. Namun sampai sekarang belum ada pengakuan secara resmi dari pemerintah termasuk Komnas HAM bahwa kasus ini itu merujuk kepada apa? Ya korban operasi pemberantasan kejahatan Petrus gitu pada tahun 1983 sampai 1985 gitu. Berarti kalimat kedua haruslah kalimat nomor 4. Nah, terakhir dia ngomongin tentang apa? Ya, namun sampai sekarang pengakuan secara resmi termasuk Komnas HAM bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM. Berarti setelahnya harus ngomongin tentang pelanggaran HAM. Nah, kita lihat kalimat 1 ya. Seringkali penghambat pengungkapan pelaku pelanggar HAM. Oke, pelanggar HAM. Berarti ini dia akan kalimat ketiga. Dan yang terakhir sudah tentu itu adalah kalimat ketiga. Oke. Berarti urutannya itu adalah yang pertama mulai dari sini ya, 2, kalimat 2, lalu ada kalimat 4, setelah itu kalimat 1, dan yang terakhir kalimat 3. Jawabannya adalah yang E. Oke? Semoga dapat dipahami. So, I think that's all for today's guys. Thank you so much for watching till the end, and see you on the next study session with me, Cheney, in Cheney Study Hub. Bye-bye!